Santa Hilda, doakanlah kami. Santo Modestus, doakanlah kami. Santo Aurelius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa takjub dan bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran melalui setiap tingkah laku kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Dalam pembinaan rohani hari ini, Ibu akan memperlihatkan kepada kamu peringatan apa yang kita peringati pada tanggal 12 Januari. Tadi dalam pembukaan sudah Ibu sebut Santa Hilda, doakanlah kami. Kalau kita memohon Santa Hilda untuk mendoakan kita supaya kita dapat menikmati janji Kristus. Santa Hilda ini lahir tahun 617 dari keluarga Anglo-Saxon yang terhormat, artinya yang bangsawan, yang bukan dari rakyat jelata, begitu anak-anak. Ia menjadi Katolik umur 13 tahun. Tidak lama kemudian menjadi biarawati di biara Northumbria di lembah Sungai Bure. Tahun 657, Santa Hilda ini mendirikan sebuah biara yang dikenal dengan nama Biara Whitby. Biara ini sangat terkenal. Karena terkenalnya itu banyak orang yang datang untuk meminta nasihat kepada Santa Hilda. Orang-orang yang datang itu banyak dari beberapa kalangan. Dari kalangan pemerintah, rakyat jelata, bahkan rohaniwan dan rohaniwati. Pada tahun 664, saat itu diadakan sebuah sinode di Whitby untuk membicarakan berbagai masalah iman. Antara lain menentukan tanggal Hari Raya Paskah dengan tata cara Romawi. Santa Hilda memainkan peranan yang sangat penting dan besar dalam sinode itu. Santa Hilda meninggal dunia sebagai seorang abbas di biara Whitby di Inggris Utara. Itu Santa Hilda. Gambarnya seperti itu anak-anak. Berikutnya sekarang Santo Modestus. Ini adalah seorang uskup. Abbas juga. Abbas itu pemimpin biara begitu. Kata Modestus berarti sopan dan sederhana. Bertugas sebagai uskup di kota suci Yerusalem. Ia berusaha membangun kembali tempat-tempat suci. Ia memusatkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat orang-orang yang terluka dalam perang. Pekerjaan mulia itu kan. Jenazahnya dimakamkan di atas Bukit Zaitun pada tahun 630. Yang ketiga sekarang Santo Aelredus, OSB, atau kadang-kadang disebut juga dengan Santo Elred. Santo Elred ini hidup pada tahun 1109 sampai dengan 1167. Usianya cukup lama. Tahun 1133, Santo Elred masuk biara Sistercian dan hidup bermati raga dengan keras. Keras terhadap diri sendiri. Tetapi terhadap biarawan-biarawan yang dipimpinnya, abbas ini berlaku murah hati. Sehingga tak seorang pun yang meninggalkan biara, tetap bertahan mengikuti Santo Elred. Nah, baik anak-anak. Ini mazmur tanggapan untuk hari ini tanggal 12 Januari. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.